Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, untuk kali ini kita akan membahas tentang surat. Untuk menyimpulkan sebuah surat itu, kita akan dipermudah dengan adanya peta pemikiran. Dengan menggunakan peta pemikiran, teman-teman bisa lebih mudah mendapatkan informasi dari teks atau surat seperti yang disampaikan oleh Komang kepada Dayu. Nah, untuk membuat sebuah peta pemikiran, kita akan menggunakan sebuah metode kata tanya, yaitu 5W1H. Untuk W yang pertama, itu what, peristiwa apa yang diceritakan. Kemudian W yang kedua, yaitu when, kapan peristiwa itu terjadi. Selanjutnya ada where, di mana peristiwa itu terjadi. Lalu who, siapa yang mengalami peristiwa itu. Untuk W yang kelima adalah why, mengapa peristiwa itu terjadi. Dan yang terakhir adalah how, bagaimana menanggulangi peristiwa itu. Untuk lebih memahami penggunaan metode kata tanya tersebut, mari kita terapkan pada sebuah surat pribadi yang dikirimkan Komang kepada Dayu. Di sini dapat kita lihat adalah sebuah surat yang ditulis dari Komang kepada Dayu. Mari kita terapkan metode kata tanya tadi. Yang pertama itu what, peristiwa apa yang diceritakan. Sepupu Dayu bernama Komang menceritakan keadaan pengungsi yang terdampak pada kondisi Gunung Agung. Lalu when, kapan peristiwa itu terjadi. Dalam surat tersebut, peristiwa terjadi pada tanggal 2 Agustus 2017. Selanjutnya, where, di mana peristiwa itu terjadi. Di Bali, tidak jauh dari Gunung Agung. Selanjutnya, why, mengapa peristiwa itu terjadi. Peristiwa tersebut bisa terjadi karena adanya aktivitas gunung berapi yaitu Gunung Agung. Gunung Agung dinyatakan dalam kondisi waspada atau akan segera meletus. Kondisi itu membuat warga di sekitar Gunung Agung harus mengungsi. Selanjutnya who, siapa yang mengalami peristiwa itu. Orang yang terdampak pada peristiwa tersebut adalah warga di sekitar Gunung Agung. Dan yang terakhir, how, bagaimana menanggulangi peristiwa itu. Untuk menanggulangi peristiwa tersebut, Komang meminta bantuan Dayu untuk memberikan bantuan dalam berbagai bentuk. Bantuan itu nantinya akan diberikan kepada para pengungsi. Pengungsi akan bertahan di tempat pengungsian hingga kondisi Gunung Agung kembali aman. Nah, berdasarkan metode tersebut, kita dapat tarik kesimpulan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2017, Komang sepupu Dayu membantu korban Gunung Agung. Warga sekitar Gunung Agung mengungsi. Warga mengungsi karena Gunung Agung mulai status waspada. Komang mengajak Dayu untuk mengumpulkan pakaian dan makanan. Nah, selanjutnya, apa saja sih unsur-unsur pada surat pribadi? Dalam surat pribadi ada 7 unsur. Yang pertama, tempat dan tanggal penulisan. Yang kedua, alamat surat atau alamat yang dituju. Yang ketiga, salam pembuka. 4, isi surat. Yang kelima, penutup surat. Yang keenam, salam penutup. Dan yang ketujuh, pengirim surat. Nah, dalam hal ini, tempat dan tanggal penulisan surat adalah Denpasar 2 Agustus 2017. Selanjutnya, alamat surat atau alamat yang dituju. Dalam hal ini, surat ditunjukkan kepada Dayu. Kemudian ada salam pembuka. Dalam surat ini, salam pembukanya adalah terdapat pada paragraf pertama seperti yang bisa kita lihat di layar. Selanjutnya adalah isi surat. Isi dari surat yang diberikan oleh Komang kepada Dayu adalah, aku bersama teman-teman ikut membantu korban Gunung Agung, khususnya warga di sekitar yang mulai mengungsi. Keadaan Gunung Agung di Bali mulai waspada. Para pengungsi membutuhkan banyak bantuan. Mereka membutuhkan pakaian dan makanan. Selimut dan peralatan sekolah juga dibutuhkan. Dayu, maukah kalian membantu para pengungsi? Selanjutnya penutup surat. Aku tunggu ya kabar selanjutnya darimu. Sampaikan salamku untuk keluargamu. Sampai jumpa. Kemudian untuk unsur yang keenam ada salam penutup. Di sini salam penutupnya adalah salam sayang dari sepupumu.
Dan yang terakhir ada pengirim. Di sini yang mengirim surat adalah Komang. Oke, mungkin dalam video ini pembahasannya cukup sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.